baik jasmani maupun rohani. Saya akan membantu memberikan plan pada tanggal 16 November 2021, ya, tepatnya hari Selasa. Ya. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang XAU-USD terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya XAU-USD ini posisinya memang posisi tren naik, ya, artinya uptrend. Tetapi di posisi ini ada resisten yang cukup kuat. Oke, setelah itu kita bikin dulu posisi support resisten pendeknya. Posisi R1 dulu. Kemudian kita bikin S1-nya. Posisi S2 1454. Posisi S3 ini posisi XAU USD, ya. Ini posisi trennya trend up. Kalau misalnya seandainya dia breakout dari garis blok biru ini R1, maka potensi kuatnya ini nggak bisa dilawan, karena trennya ini cukup kuat, posisi tren buyer. Jadi teman-teman kalau sudah breakout R1, teman-teman tinggal nyari posisi koreksinya, buyer ke bawah atau merah satu, teman-teman boleh buy, tapi tentunya lot-lot kecil, ya. Nah, permainan yang paling ideal itu berada di posisi S2 untuk posisi area buyer, area buy sini. Area buy-nya itu di posisi ini akan jauh lebih aman, posisi antara S2 dan S3. Ini untuk XAU USD pertama-tama. Terus kemudian kita masuk ke GBP USD. GBP USD pun kalau kita lihat secara mayor pair, dia masih didominasi oleh posisi seller. Kalau minor pairnya saat ini dia posisi turun. Kalau kita lihat secara bertahap. Artinya, kalau melihat posisi seperti ini, berarti di sini posisi resisten yang paling ideal. Ini posisi S1. Untuk posisi S1. Sekarang kita masuk ke R1. Di R1 ini yang terdekat. Posisi R1.
297 posisi R2 134 49. Ini posisi S2. Ya, 8 2. Ini posisi S3-nya. Satu tiga tiga 560. Satu tiga lima 241. Oke, ini kalau kita melihat posisi tren seperti ini teman-teman yang posisi bayarnya, teman-teman menunggu breakout dari R2. Kalau breakout dari R2, teman-teman ikut dulu breakoutnya. Ya. Breakout R2-nya teman-teman ikut dulu. Teman-teman ikut dulu. Kalau dia breakout R1, teman-teman ikut. Bisa ikut sampai R2. R2 berhenti. Begitu dia ada koreksi, teman-teman boleh ikut. Karena apa? Ini posisi trennya tren buyer. Nah, kalau dari posisi dari bawah, ya, area yang ideal adalah area antara S2 dan S3. Artinya area yang ideal untuk melakukan buy itu posisi sini, zona B-nya itu sini. Zona buyer-nya di sini posisi. Kalau kita kecilkan posisinya seperti itu. Kenapa kita membuat seperti ini? Karena posisinya ini kalau kita bermain lebih jauh lebih aman. Ini untuk bermain posisi middle swing. Jadi posisi teman-teman bermainlah bertahap. Atau boleh juga teman-teman melihat dari prosesi terbentuknya H4. Itu boleh-boleh saja. Ya. Ini untuk GBP USD. Ya. Kemudian kita masuk ke Euro USD. Euro USD pun kelihatan ya posisinya. Ya, kalau kita lihat posisinya kelihatan bahwa ini didominasi oleh posisi trend seller ya. Ini sama. Kalau kita perhatikan ini juga trend seller, didominasi oleh trend seller, masih didominasi trend seller. Artinya ketika kita melihat posisi seperti ini, kita pertama kali lebih mudah untuk menganalisanya. Jadi sudah ketahuan, kalau kita zoom in, ketahuan trennya. Nah, kemudian kita tetapkan kita mau bermain di minor atau di mayor pair. Nah, ini keputusan teman-teman. Ingat, kalau posisi di mayor pair, teman-teman mulai melihat dari D1, H4 dan H1, enter dari H1. Tapi kalau kita main minor pair, H1 sebagai map, M30, M15 atau M5 itu sebagai sarana entry. Silahkan teman-teman mau ngambil yang mana, silahkan ya. Tapi yang sudah materinya sudah saya sampaikan semuanya. Ini kita ambil posisi R1 dulu. Satu, tiga.
posisi R2 maksud saya. Itu posisi S1 ya. Ini S1-nya. Jadi ini kalau dia berjalan sekarang ini berjalan naik, ya, apakah kita di sini boleh melakukan sell limit? Boleh, tetapi dengan catatan nanti setelah ada konfirmasi satu candle itu untuk posisi penurunan. Ya. Tapi biasanya yang lebih ideal pasarnya itu jauh kita lebih mudah itu melihat dari posisi R2. Jadi sekitar jam 2:30-3 sore itu. Ya, di posisi R3 ini yang jauh lebih enak. Oke, ini untuk plan Euro USD. Nah, yang ini GBP USD. Di sini S1 USD. Kita menunggu close candle dari posisi H1 sekarang ini nanti ya kalau di XAU ya. Jadi jangan buru-buru teman-teman. Jadi sampai benar-benar dia keluar daripada R1. Baru teman-teman boleh melakukan entry. Itu yang jauh lebih aman. Nah, kalau saya nge-sell di sini gimana Pak? Yang nggak apa-apa, tapi dengan catatan tidak boleh berharap akan turun panjang. Karena ini posisinya belum ada tanda penurunan yang cukup kuat. Ya, tetapi boleh-boleh saja kalau kita mau ngambil posisi pendek. Untuk plan SAU USD, GBP USD, ini GBP USD sudah mulai keluar dia. Ya. Dia sudah mulai keluar, tinggal kita yang ideal menjadi posisi R2. Ya. Oke. Ini untuk Euro USD. Ini sudah cukup jelas ya, trennya tetap posisi tren didominasi oleh tren seller. Ya, walaupun di sini sempat sideways di sini posisi. Jadi kenapa di sini posisi sideways? Di sinilah area untuk menentukan ya, posisi apakah dia masuk dalam posisi S2, R2 atau tidak. Nah, area biru ini adalah area yang ideal untuk melakukan seller. Yang bisa untuk area seller. Nah, posisi sideways. Jadi kita masih bisa bermain berkali-kali di sini. Tetapi yang ideal dikombinasi dengan pola candlenya dan akumulasi candlenya. Apakah dia akan terjadi penurunan dulu atau tidak? Ya, oke. Untuk plan SAU USD, GBP USD dan Euro USD saya cukupkan sekian dulu dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan salam ide konsisten. Terima kasih.